Apa itu bahan ajar? Yuk kita simak dibahas oleh Nurul Husna. Bahan ajar merupakan media yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter. Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, nilai-nilai dan karakter bangsa merupakan bagian yang integral dalam setiap kegiatan belajar. Dalam kurung Kasim 2013, nilai karakter bukan merupakan pelajaran tersendiri, tetapi menyatu dalam proses pembelajaran termasuk bahan ajar yang digunakan. Adapun penyusunan bahan ajar dibahas oleh Sofia Cahya. Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan atau sasaran pembelajaran yang hendak dicapai. Menurut Paulina Panen dan Purwanto tahun 2004 halaman 11 mengungkapkan bahwa penyusunan bahan ajar secara umum dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu menulis sendiri, mengemas kembali informasi atau teks, dan penataan informasi. Yang pertama, bahan ajar tulisan sendiri. Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain ditulis sendiri, guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk menulis bahan ajar secara kelompok dengan guru-guru bidang studi sejenisnya, baik dalam satu sekolah ataupun tidak. Penulisan bahan ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan siswa, meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, bimbingan, latihan, dan umpan balik. Kedua, bahan ajar hasil kemasan informasi atau teks. Dalam pengemasan informasi, guru tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat dipergunakan oleh guru dan siswa dalam proses instruksional. Yang ketiga, penataan informasi. Bahan ajar dapat disusun dengan menyusun informasi secara sistematis. Penataan informasi dan penyusunan bahan ajar adalah proses mengumpulkan dan mengatur informasi untuk dijadikan bahan ajar. Proses ini dapat dilakukan dengan menulis sendiri, mengemas kembali informasi, atau menata informasi. Pengembangan LKPD oleh Nurfadila Ariska. Pengembangan lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan LKPD adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perintah atau suruhan agar siswa melakukan aktivitas belajar seperti membaca, menghitung, menulis, berdiskusi, menganalisis, atau mengevaluasi. Selanjutnya, karakteristik LKPD oleh Nur Syafiah. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik LKPD. Nah, karakteristik LKPD ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada informasi. Informasi hendaknya menginspirasi peserta didik untuk menjawab atau untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, di sini yang kedua ada pernyataan masalah, di mana peserta didik harus menemukan cara atau strategi agar dapat memecahkan suatu masalah. Nah, yang ketiga ini ada pertanyaan, di mana seorang peserta didik dapat mengajukan secara lisan tentang materi. Yang keempat ini ada pertanyaan atau perintah. Pertanyaan atau perintah ini hendaknya merangsang peserta didik untuk menyelidiki, menemukan, atau memecahkan sebuah masalah. Syarat penyusunan LKPD oleh Yesi Alicia Siregar. Adapun syarat penyusunan LKPD, yang pertama, susunan kalimat dan kata-kata diutamakan sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, gambar dan ilustrasi hendaknya dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, tata letak hendaknya membantu siswa dalam memahami materi dan menunjukkan urutan kegiatan secara logis dan sistematis. Syarat penyusunan LKPD terdiri dari 3 syarat. Yang pertama, ada syarat didaktik. Syarat didaktik memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat digunakan oleh seluruh siswa yang memiliki kemampuan berbeda. Yang kedua, syarat konstruksi. Syarat konstruksi merupakan syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, syarat teknis untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat
memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah penyusunan LKPD oleh Mutia Arafah Husna. Langkah-langkah penyusunan LKPD. Langkah yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKPD. Langkah yang kedua yaitu ada yang menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD itu sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis. Dan yang ketiga yaitu menentukan judul LKPD. Judul LKPD ditentukan dengan melihat hasil analisis, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dan langkah yang terakhir yaitu penulisan LKPD. Yang pertama yaitu merumuskan kompetensi dasar, yang kedua menentukan alat penilaian, yang ketiga menyusun materi, dan yang keempat memperhatikan struktur LKPD. Peran dan manfaat LKPD oleh Sofia Cahya. Peran dan manfaat LKPD. Menurut Nurdin dan Adriantoni tahun 2016, peran dan manfaat lembar kerja peserta didik bagi guru maupun siswa antara lain yaitu bagi guru, peran kerja peserta didik dalam proses pembelajaran yang merupakan alat yang memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Penggunaan lebar kerja peserta didik memungkinkan guru mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta melatih siswa memecahkan masalah. Sedangkan bagi siswa, peran lembar kerja peserta didik bagi siswa antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, melatih dan mengembangkan keterampilan proses pada siswa sebagai dasar penerapan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, yaitu membantu memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan tersebut. Dan keempat, membantu menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar siswa secara sistematis. Tujuan dan fungsi LKPD menurut Prastowo, Nurdin, dan Adriantonio oleh Brigita Tianti Lumban Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari LKPD menurut Prastowo, yaitu yang pertama, sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan pada peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang telah disampaikan atau yang telah diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk dapat berlatih. Yang keempat, yaitu mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Kemudian fungsi dan tujuan LKPD menurut Nurdin dan Adriantonio yaitu satu, mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Yang kelima, membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari, baik melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis. Yang keenam, membantu siswa dalam memperoleh catatan yang telah dipelajari melalui kegiatan pembelajaran. Kesimpulannya adalah bahwa bahan ajar dan LKPD memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keduanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan, serta mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan pemanfaatan yang tepat, bahan ajar dan LKPD dapat menjadi alat yang aktif dalam membentuk generasi yang cerdas dan kompetitif.